Shalom Bapak Ibu Saudara, bersama saya Pastor Adi Bengkyuk. Kita akan belajar firman Tuhan yang pada kesempatan ini saya ingin membahas dari ucapan bahagia yang Yesus ajarkan kepada orang-orang yang hadir ketika ia sedang berkhotbah di bukit, dan tentunya juga kepada kita yang ada pada zaman ini. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka cita akan mengalami penghiburan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berduka cita itu menunjukkan perasaan kehilangan terhadap sesuatu yang sangat berarti bagi seseorang. Kita dapat melihat contoh orang yang berduka cita ketika dia kehilangan orang yang dia cintai. Apakah itu suaminya, istrinya, anaknya, keluarganya, atau teman baiknya. Perasaan duka cita juga bisa menghantui seseorang yang kehilangan pekerjaan, kegagalan di dalam bisnis, mengalami kebangkrutan, mengalami kehilangan akan binatang peliharaannya karena kematian, dan juga masih banyak contoh yang lain. Tetapi apakah pengertian ini yang Yesus maksudkan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keempat ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kata berduka cita di dalam bahasa Yunani adalah pentontes. Kata pentontes ini berarti orang yang bersedih, orang yang sedang mengalami keadaan kesedihan yang amat sangat dalam, dan itu mengakibatkan ada ratapan, ada tangisan, dan juga ada perasaan ngiluh pada batinnya oleh karena ketidakberdayaannya di dalam menghadapi kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi arti dari kata berduka cita ini adalah keadaan seseorang yang dalam perasaan sedih yang amat dalam oleh karena ketidakmampuan, ketidakberdayaan dalam menghadapi kenyataan atau situasi-situasi yang tidak bisa ia kontrol di dalam kehidupannya. Jadi duka cita yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah pertama, berduka cita karena dosa. Persoalan dosa adalah persoalan yang sangat serius yang ada dalam kehidupan manusia, dan persoalan dosa itu membuat manusia tidak dapat, bahkan tidak mampu untuk mengatasi akan dosa pada dirinya sendiri. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang berduka cita karena menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Ketika dia berhadapan dengan Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, dia akan sadar siapa dirinya. Dia menyadari akan dosa-dosanya, sehingga itu menimbulkan perasaan sedih, perasaan duka, ada ratapan, ada tangisan terhadap kondisi keadaan dirinya yang berdosa, yang pada akhirnya membuat dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari Tuhan, membutuhkan Tuhan dalam hidupnya, terutama membutuhkan pengampunan dari Tuhan dan
pada akhirnya terjadi ketergantungan dirinya dengan Tuhan, di mana dia membutuhkan Tuhan setiap hari di dalam dirinya untuk menolong dia agar hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, orang yang berduka cita adalah orang yang melihat bahwa dosa-dosanya adalah penghambat terbesar bagi hubungannya dengan Tuhan. Dengan demikian, dia akan cepat untuk menyelesaikan dengan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dan pertolongan Tuhan untuk hidup benar, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, berduka cita karena kondisi keadaan yang terjadi di dalam hidupnya di luar kemampuan yang ia miliki. Seperti yang terjadi ketika Maria dan Marta yang kehilangan Lazarus. Dan mereka begitu bersedih, mereka menangis, mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Demikian juga dalam kehidupan kita, ada banyak kehilangan-kehilangan di luar kontrol kita, di luar kendali kita, yang kita tidak mampu untuk bisa mengatasinya. Kita akan menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam situasi itu. Ketika hati kita berduka cita oleh karena kehilangan akan orang yang kita cintai maupun hal-hal yang penting di dalam hidup kita, dan kita berlari kepada Tuhan, kita tidak tenggelam di dalam situasi duka cita itu, tetapi kita bangkit dan kita berlari kepada Tuhan. Kita datang untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Maka di saat itu juga kita akan menerima kekuatan dari Tuhan, dan kita akan menerima penghiburan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jadi orang yang berduka cita karena dosa-dosanya, berduka cita karena hal-hal yang terjadi di luar kemampuannya, yaitu hal-hal yang merampas segala sesuatu yang penting di dalam hidupnya, yang menimbulkan duka cita. Maka janji Tuhan buat kita, yaitu Tuhan adalah sumber penghiburan. Dia akan menghibur kita, Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Dengan demikian, perjalanan hidup kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang senantiasa mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apapun duka cita kita hari ini, jangan tenggelam di dalam duka cita itu, tetapi berlarilah kepada Tuhan, dan kita akan menerima penghiburan yang sejati dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.